Selain Syaihona Kholil, di Bangkalan, Madura, juga terdapat kiai sesaman yang juga alim alamah, yaitu Syaihona Yahya. Dua kiai ini sama-sama memiliki karomah. Keduanya juga menjadi pendidik dan menelurkan karya. Salah satu karya Syaihona Yahya yang sampai saat ini tetap dikaji, terutama santri Madura, ialah Kitab Arkan. Kiai Haji Faraid, pengasuh pondok pesantren Syaihona Yahya Kamal, mengatakan bahwa Syaihona Kholil dan Syaihona Yahya tidak memiliki hubungan famili, tapi hidup sezaman dan seperjuangan. Keduanya juga sering bepergian berdua, katanya saat disowani di kediamannya di Bangkalan. Bila hendak bepergian, Syaihona Kholil selalu mengajak Syaihona Yahya, begitu pula sebaliknya. Soal kealiman, Syaihona Kholil mengaku kalah dengan Syaihona Yahya. Hal itu pernah disampaikan kepada santri Kiai Yahya bernama Tabri. Seandainya seluruh ilmu dan amalku ditukar dengan amal kiaimu, niscaya aku masih harus nambah, cerita Kiai Faraid menirukan ucapan Syaihona Kholil kepada Tabri. Kedua kiai karismatik itu, lanjut Kiai Faraid, juga sama-sama memiliki karomah. Satu hari, papar cucu Syaihona Yahya itu, ada seseorang terjatuh dari atas pohon kelapa dan mengalami patah tulang di baba bagian tubuhnya. Dia kemudian dibawa ke kediaman Syaihona Kholil untuk diobati. Syaihona Kholil lantas mengambil tongkat dan dipukulkan ke tubuh korban beberapa kali. Kami, Syaihona Kholil, bukan dukun, kisah Kiai Faraid. Seketika itu korban bangkit dan berlari seperti orang ketakutan. Begitu pula dengan Syaihona Yahya. Dahulu, tutur Kiai Faraid, setiap orang Madura berangkat dan pulang dari Arab saat melaksanakan ibadah haji, pasti mampir ke pesantren yang diasuh Syaihona Yahya di Kamal. Satu hari, selesai salat berjamaah, Syaihona Yahya menyuruh santrinya menutup lubang-lubang di tembok masjid dengan karung gula. Santri menurut saja tanpa tahu apa tujuan perintah sang kiai. Beberapa hari kemudian, jamaah haji asal Madura datang dan mampir ke masjid yang dikelola Syaihona Yahya. Ketika ditanya, jamaah mengaku hampir celaka karena kapal yang ditumpangi mengalami kebocoran dan air laut sempat masuk ke dalam kapal. Untung para awak kapal menutupi lubang-lubang itu dengan karung gula, ujar Kiai Faraid menirukan pengakuan jamaah ke Syaihona Yahya. Ketika akan dimakamkan saat wafat, tanah yang akan ditutupkan ke kuburan Syaihona Yahya tidak cukup. Didatangkan tanah dari tempat lain tetap saja tidak bisa menutupi kuburan Syaihona Yahya secara sempurna. Sambil menangis, Syaihona Kholil yang membacakan talqin kemudian berkata, "Rahmat Allah jangan dihabiskan sampean saja, Kiai Yahya." Makam Syaihona Yahya akhirnya tertutupi dengan sempurna setelah kekurangannya ditimbun dengan pasir laut.